Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kusnamardianti dengan NIM 2005097413 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu routing statik dari mata kuliah jaringan komputer. Next, apa itu routing statik? Routing statik merupakan jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri dari routing statik yaitu adalah yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam jaringan yang kecil bukanlah masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router, tapi tidak pada jumlah jaringan yang besar. Oke, next. Di sini ada tabel routing statik. Tabel ini digunakan untuk mengisikan network destination pada setiap router. Di sini ada router 1, router 2, dan router 3. Tinggal menambahkan sesuai dengan kolom, yaitu yang pertama ada network destination, yang kedua netmask, dan netshop atau gateway. Oke, selanjutnya saya akan melakukan simulasi routing statik pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan ditonton simulasi saya. Halo, di sini saya akan membuat kerangka jaringan dari simulasi routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah yang pertama yaitu menyeting IP gateway dari PC1. Saya akan klik PC1, lalu klik desktop dan klik IP configuration. Masukkan IP address sebagaimana dalam layer ini, yaitu 192.168.1.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.62. Lanjut ke PC2, masukkan IP address yaitu 192.168.1.65 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192 dan default gateway yaitu 192.168.1.126. Lanjut ke PC yang ketiga, caranya sama. Masukkan IP address yaitu 192.168.1.253. Lanjut, masukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Lanjut, masukkan default gateway yaitu 192.168.1.254. Setelah setting IP gateway pada PC, langkah selanjutnya setting IP gateway pada router. Untuk itu, dimulai dari router yang pertama, klik config, lalu klik fast ethernet yang pertama, dan masukkan IP address yaitu 192.168.1.62 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Jangan lupa di sini untuk mencentang on pada bagian port status. Lanjut, untuk fast ethernet yang kedua, masukkan IP address yaitu 192.168.1.126 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Oh iya, jangan lupa untuk selalu centang bagian on pada port status. Oke, lanjut ke kabel serial. Masukkan IP address yaitu 12.12.12.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Jangan lupa centang on. Lalu next ke serial yang kedua yaitu masukkan IP address 13.13.13.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Oke, lanjut ke router yang kedua.
langsung ke fast Ethernet yang pertama, masukkan IP address 192.168.1.254 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.128 dan jangan lupa untuk klik centang on pada bagian port status. Selanjutnya isikan IP address pada kabel serial yang pertama yaitu dengan 12.12.12.2 dan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Jangan lupa untuk centang dan masukkan IP address pada serial number yang kedua yaitu dengan 23.23.23.2 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Jangan lupa untuk centang. Oke, lanjut ke router yang terakhir. Langsung saja masuk ke fast Ethernet yang pertama dan masukkan IP address yaitu 33.33.33.3 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Jangan lupa untuk centang on pada port status. Lalu untuk fast Ethernet yang kedua, isikan IP dengan 43.43.43.3. Lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Jangan lupa centang. Lanjut untuk untuk kabel serial, masukkan IP address yaitu 13.13.13.3 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 dan jangan lupa untuk centang. Untuk kabel serial yang kedua yaitu masukkan IP address 23.23.23.3 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Jangan lupa untuk centang pada bagian port status. Oke, lanjut ke server. Yang pertama, masuk ke bagian menu config, lalu klik fast Ethernet. Isikan IP address yaitu 33.33.33.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan jangan lupa untuk selalu centang on pada port status. Lanjut untuk server yang terakhir atau server 2. Langsung masuk ke bagian fast Ethernet dan isikan IP address-nya sebagaimana dengan 43.43.43.1 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Oke, setelah menyeting IP gateway, saatnya menambahkan network destination pada setiap router. Tadi kan sudah ada tabel-tabel network destination pada setiap router. Nah, caranya yaitu klik router, lalu klik config, klik static pada bagian routing. Nah, seperti ini dan masukkan networknya sesuai dengan routernya. Nanti setelah dimasukkan, klik add pada tombol ini dan network akan terlihat seperti di layar seperti ini. Untuk menghapus tinggal klik lalu klik remove. Oke, seperti itu untuk router yang pertama. Untuk router yang kedua sama saja, klik config lalu klik static, lalu masukkan yang di tabel tadi tentang network destination untuk router yang kedua, lalu klik add dan akan muncul network address-nya seperti ini. Oke, lanjut untuk router yang ketiga, caranya juga sama, klik configuration lalu klik static dan masukkan network address-nya. Oke, nanti akan terlihat seperti di layar ini. Oke, setelah memasukkan network destination, saatnya pindah ke mode simulator untuk melakukan simple PDU.
kita di sini setelah klik mode simulator, klik edit filter untuk memasukkan untuk mencentang apa saja yang akan dicentang, yaitu centang pada bagian ICMP saja. Jadi selain ICMP bisa di-uncentang. Oke, setelah centang ICMP, saatnya membuat simpel PDU. Yang pertama yaitu membuat simpel PDU dari PC1 ke PC2. Klik next pada bagian play control. Di sini PC1 akan membawa ke router 1, lalu router 1 akan membawa ke PC2. Lalu sebaliknya sampai pesan sampai pada PC1. Oke, di sini terlihat centang hijau, berarti komunikasi yang dijalankan bersifat komplit. Setelah itu hapus, buat simpel PDU lagi dari PC1 ke PC3. Klik next. PC1 akan mengantarkan ke router terlebih dahulu, ke router 1 terlebih dahulu, lalu router 1 akan mengantarkan ke router 2. Setelahnya router 2 akan mengantarkan ke PC3. Oke, kita akan kembalikan ke PC1. Oke, di sini terlihat ada centang hijau, berarti komunikasi bersifat komplit. Di delete, lalu buat lagi simpel PDU dari PC1 ke server 1. Klik next. PC1 akan mengantarkan ke router 1 terlebih dahulu, lalu ke router 2. Lalu router 2 akan mengarahkan ke server 1. Oke, server 1 akan mengantarkan ke router 2. Ke router 3, lalu router 3 akan mengantarkan ke router 1 sampai pada PC1. Di sini terlihat ada centang hijau, berarti komunikasi yang dijalankan bersifat komplit. Oke, selanjutnya kita akan hapus dulu, lalu selanjutnya membuat simpel PDU lagi dari PC1 ke server 2. Seperti ini, klik next untuk melanjutkan. Router 1 akan membawa ke router 3. Router 3 akan membawa ke server 2. Oke, setelah diterima server 2, maka akan mengantarkan ke router 3 dan sebaliknya. Sampai pesan diterima oleh PC1 dan memunculkan tanda centang seperti ini, maka komunikasi yang dijalankan bersifat komplit. Oke, setelah itu dihapus, lalu membuat simpel PDU lagi dari PC3 ke PC1. Selanjutnya kita klik next, lalu PC3 akan mengantar ke router 2, lalu router 2 mengantar ke router 1, dan router 1 mengantar ke PC1. Next untuk mengembalikan. Oke, di sini PC3 telah menerima pesan dan pesan bertanda centang hijau, maka komunikasi yang dijalankan bersifat komplit. Hapus lagi, lalu membuat simpel PDU yaitu PC3 ke PC2. Klik next. Di sini PC3 mengantar ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke PC2. Oke, sebaliknya router 1 akan mengirimkan ke router 2, lalu diterima oleh PC3 dan di sini muncul tanda centang hijau, maka komunikasi itu bersifat komplit. Hapus lagi untuk membuat simpel PDU, yaitu sekarang giliran PC3 ke server 1. Next, untuk melanjutkan, router 2 menerima dari PC3, lalu melanjutkan ke router 3. Router 3 melanjutkan ke server 1. Server 1 melanjutkan ke router 3 dan sebaliknya. Sampai pesan diterima oleh PC3
dan bercentang hijau. Berarti komunikasi yang dijalankan bersifat komplit. Hapus lagi untuk membuat simpel PDU dari PC3 ke server 2. Next, PC3 mengantarkan ke router 2, lalu router 2 mengantarkan ke router 3, dan router 3 mengantarkan ke server 2. Next, untuk sebaliknya, sampai pesan diterima oleh PC3, dan muncullah tanda hijau seperti ini, maka komunikasi bersifat komplit. Hapus untuk melakukan simpel PDU lagi dari server 1 ke PC1. Klik next untuk melanjutkan. Server 1 akan mengirimkan ke router 3. Selanjutnya router 3 akan mengirimkan ke router 1. Dan router 1 akan mengirimkan ke PC1. Lalu klik untuk mengirimkan lagi. Oke, di sini server 1 menerima pesannya dan memunculkan tanda centang hijau, maka berarti komunikasi yang dijalankan bersifat komplit. Setelah itu server 1 membuat simpel PDU lagi, yaitu server 1 ke PC2. Selanjutnya klik next. Server 1 akan mengantarkan ke router 3, lalu router 3 akan mengantarkan ke router 1, dan router 1 akan mengantarkan ke PC2. Selanjutnya, sebaliknya, yaitu router 1 akan menerima dari PC2, lalu melanjutkan ke router 3, dan mengirimkan ke server 1. Di sini terlihat bahwa ada centang hijau, maka komunikasi yang dijalankan bersifat komplit. Oke, delete, lalu membuat simpel PDU yang terakhir, yaitu dari server 1 ke PC3. Klik next. Server 1 akan mengirimkan ke router 3, lalu router 3 akan mengirimkan ke router 2, lalu router 2 akan mengirimkan ke PC3. Setelahnya dikirimkan lagi untuk dikembalikan ke server 1. Oke, di sini server 1 sudah menerima pesan dan bertanda hijau, centang hijau, maka dari itu komunikasi yang dijalankan bersifat komplit. Oke, selanjutnya setelah membuat simpel PDU, lanjut balik ke mode real time. Di sini selanjutnya yaitu mengadakan tracing. Caranya tekan PC1, yaitu saya akan mengecek tracing dahulu dari PC1 dahulu. Caranya klik PC1, lalu klik command prompt. Oke, dan ketikkan tracer. Saya akan membuat tracing dari PC1 ke PC3. Lalu klik tracer. Masukkan IP dari PC3, yaitu 192.168.1.253. Oke, klik next, klik enter. Di sini kan terlihat kalau PC1 ke PC3 akan melewati router 1, router 2, dan PC3. Oke, selanjutnya tracing dari PC1 ke server 1, yaitu ketikkan tracer. IP address dari server 1 yaitu 33.33.33.1. Klik enter. Oke, muncul. Di sini komplit ya trace-nya. Selanjutnya tracing PC1 ke server 2, yaitu ketikkan tracer. Lalu ketikkan IP address dari server 2, yaitu 43.43.43.1. Klik enter. Di sini terlihat trace komplit.
Oke, berarti tidak ada kendala sama sekali. Oke, selanjutnya setelah cek tracing dari PC1, saya akan mengecek tracing dari PC3. Yang pertama saya cek yaitu adalah tracing PC3 ke PC1, yaitu ketikan tracer, lalu ketikan IP address dari PC1, yaitu 192.168.1.65. Klik enter. Nah, di sini terlihat trace complete ya. Berarti sudah komunikasi itu berjalan dengan komplit. Oke, selanjutnya cek tracing dari PC3 ke PC2. Caranya ketikkan tracer, lalu masukkan IP dari PC2 yaitu 192.168.1 untuk titik 65 yaitu adalah IP dari PC2. Jadi untuk itu saya akan mengecek tracing yang ini yaitu mengecek tracing dari PC3 ke PC1. Yaitu masukkan IP-nya 192.168.1.1. Enter. Oke, di sini trace complete ya. Berarti lanjut ke ngecek tracing dari PC3 ke server 1. Ketikkan tracer dan IP dari server 1 yaitu 33.33.33.1. Klik enter. Oke, di sini terlihat komplit. Maka langkah selanjutnya itu cek tracing dari PC3 ke server 2. Ketikkan tracer, lalu ketikkan IP dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Klik enter. Di sini terlihat trace complete, maka komunikasi tadi benar ya, yang dijalankan yaitu bersifat komplit. Oke, selanjutnya cek tracing untuk yang terakhir yaitu di server 1. Yang pertama, saya akan cek tracing dari server 1 ke server 2, yaitu ketikan tracer, lalu IP address dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Klik enter. Nah, di sini terlihat trace complete. Oke, saya akan cek tracing lagi dari server 1 ke PC1. Yaitu ketikan tracer, lalu ketikan IP dari PC1 yaitu 192.168.1.1. Klik enter. Oke, di sini trace complete. Maka selanjutnya cek tracing dari server 1 ke PC2. Sama saja, ketikan tracer lalu masukkan IP address dari PC2 yaitu 192.168.1.65. Lanjut klik enter, yaitu di sini kan terlihat yaitu ada tulisan trace complete, berarti komunikasi yang dijalankan tadi bersifat komplit. Oke, untuk yang terakhir saya akan mengecek tracing dari server 1 ke PC3, yaitu ketikan tracer, lalu masukkan IP address dari PC3 yaitu 192.168.1.253. Lalu klik enter dan terlihat di sini trace complete. Oke, sekian simulasi routing statik dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.